Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 10, welcome to SMK Wahidah SIM 1 Surabaya di jurusan Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Semoga kalian bisa berkembang di jurusan kami dan semoga kalian bisa sukses dengan pelajaran yang kita berikan. SMK Wahidah SIM 1 Surabaya memiliki visi unggul, cerdas, mandiri, berhaluan ahlus sunnah wal jamaah. Jargon SMK adalah SMK bisa. Perkenalkan, nama saya Bu Susi Susanti. Bisa dipanggil dengan nama Bu Susi. Jangan dibolak-balik ya ganti namanya. Hobi saya traveling, baca webtoon, berenang, baca buku. Sudah traveling kemana aja Bu? Ke beberapa tempat, sudah ke Bali dan beberapa bisa cek IG. IG-nya udah tertulis ya, tapi kalau mau fallback harus cek dulu ya, soalnya di private. Oke, di kelas 10 saya akan mengajar kearsipan dan korespondensi. Nah, untuk kearsipan dan korespondensi ini nggak semua kelas ya. Untuk kearsipan saya hanya mengajar di kelas OTKP 3 dan 4. Kalau untuk kores saya hanya mengajar di OTKP 4. Nah, cukup sekian perkenalan dari saya. Kalau mau tanya silakan WA atau chat saya, ada di grup nomor WA-nya. Yang harus kalian persiapkan setiap pembelajaran saya adalah satu buku, satu pembelajaran. Jadi tidak boleh dicampur dengan pembelajaran lainnya. Kedua, beri sampul coklat dan plastik yang rapi, dan di depan sendiri, di sampul depan diberi nama panjang, nama panggilan, kelas, dan mata pelajaran. Nah, gunanya untuk apa buku ini? Yaitu merangkum setiap video yang sudah di-share di grup. Jadi setiap ada video pembelajarannya di-share, harus kalian rangkum. Diberi tanggal, video itu di-share hari tanggal berapa, hari apa, dikasih judul materinya apa. Nah, setiap akhir bulan kita akan melakukan Zoom meeting. Nah, setelah Zoom meeting ini, kalian harus mengumpulkan buku yang sudah kalian tulis rangkuman pembelajaran selama 1 bulan. Jadi hari ini Zoom. Nah, besok kalian mengumpulkan ke sekolah bukunya. Untuk mendapatkan tanda tangan saya, membuktikan bahwa itu sudah saya nilai dan sudah saya masukkan ke rekap nilai. Ini adalah contoh dari rangkumannya. Ada tanggal dan ada judulnya. Oke, kita masuk ke pembelajaran. Yang akan saya bahas hari ini hanya gambaran umum tentang arsip dan kearsipan. Oke, kita akan pembelajaran tentang kearsipan. Nah, sebelum itu saya akan memberikan gambaran umum nih. Apa sih arsip itu dan apa itu kearsipan? Karena ini memang mata pelajaran yang sangat baru ya untuk kalian. Ini adalah pelajaran produktif yang berhubungan dengan otomatisasi perkantoran. Kita bahas dulu tentang arsip. Apa itu arsip? Oke, apa sih arsip itu? Kok sering dengar ya? Apa ya? Arsip itu surat Bu. Oke. Dokumen Bu? Boleh. Laporan Bu? Boleh juga. Ada lagi, bagaimana dengan akte lahir? Termasuk arsip bukan? Ayo, termasuk bukan. Nah, kata arsip sendiri itu diambil dari bahasa Yunani yaitu arsip, yang memiliki arti kumpulan dokumen atau catatan sejarah yang mampu memberikan informasi terkait suatu lembaga, kelompok orang, atau tempat tertentu atau data seseorang. Kembali ke pertanyaan, akte lahir tadi termasuk bukan ya? Oke, akte lahir itu kan mengandung isi data seseorang, lahir di mana, orang tuanya siapa, dan itu adalah juga dokumen negara yang kalau hilang akan merugikan seseorang atau beberapa orang. Lah, itu namanya arsip. Nah, kalau foto Bu, termasuk arsip bukan? Kalau foto arsip bukan ya. Yuk kita cek pengertian arsip selanjutnya. Secara umum pengertian dari arsip adalah sebuah catatan
atau rekaman yang diketik, dicatat, atau ditulis dalam wujud angka, gambar, dan huruf yang memiliki arti serta tujuan tertentu untuk dijadikan sebagai suatu bahan informasi, dan juga komunikasi yang direkam dalam berbagai media seperti media komputer, kertas, atau kertas film. Itu bisa dijadikan informasi. Oke, tadi kembali ke pertanyaan, foto itu termasuk dalam arsip bukan? Kalau kita bicara tentang foto, foto itu kan mengandung informasi. Foto itu diadakan di acara apa, tanggal berapa, kenapa kok diambil foto, apakah memiliki sejarah atau memiliki informasi yang penting. Contohnya foto Bapak Soekarno. Foto Bapak Soekarno itu kan ada di berbagai museum. Nah, itu termasuk arsip. Nah, arsip ini banyak banget jenisnya, nanti akan kita bahas satu-satu. Jadi, foto itu termasuk arsip sesuai dengan sejarah dan kebutuhannya. Kalau cuma foto selfie, itu bukan arsip. Sejarahnya apa kalau selfie? Pengangguran, Bu. Karena corona, Bu, di rumah menganggur, jadi saya selfie. Saya pakai TikTok. Nah, itu bukan arsip ya. Arsip itu memiliki informasi. Jadi contohnya foto wisuda. Foto wisuda itu kan seumur hidup sekali. Ada tanggal. Kenapa foto itu terjadi? Karena saya lulus 2021, lulus SMP. Begitu. Dapat kita simpulkan bahwa arsip itu adalah suatu yang memiliki informasi tentang individu, lembaga, kelompok, atau tempat tertentu yang berwujud tulisan, huruf, angka, gambar, dan memiliki arti serta tujuan. Tidak semua yang tertulis yang berbentuk angka ataupun berbentuk angka, gambar itu adalah arsip, karena tidak semua memiliki arti dan tujuannya. Mana yang termasuk arsip dan mana yang bukan termasuk arsip? Silakan dijawab di kolom komentar dengan memberi nama dan kelas. Contoh, Susi OTKP 1. OTKP 1 berarti nomor 1, 2, 3, 4 arsip, 5 dan 4 bukan arsip. Nah, contoh jawabannya seperti itu ya. Silakan komen di bawah. Kita next ke materi selanjutnya. Materi apa itu? Kita next. Materinya tentang kearsipan. Apa yang dimaksud dengan kearsipan? Kearsipan adalah aktivitas penerimaan, pencatatan, penyimpanan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan, dan pemusnahan arsip. Ada juga yang mengartikan kearsipan adalah suatu proses pengaturan penyimpanan bahan-bahan atau workat secara sistematis, sehingga bahan-bahan tersebut dapat dicari dengan cepat atau diketahui tempatnya setiap diperlukan di waktu itu juga. Di waktu mendesak bisa diambil dan diserahkan kepada yang membutuhkan. Kesimpulannya, kearsipan adalah semua kegiatan dari penerimaan surat jadi dari kurir kita terima atau dari siapapun kita terima surat tersebut, dan kedua pencatatan, setelah kita terima kita catat. Ketiga adalah penyimpanan, kita lakukan penyimpanan dengan rapi agar surat atau arsip yang kita terima tersebut tidak rusak. Dan keempat adalah penggunaannya. Nah, penggunaan ini bisa tergolong menjadi saat ada orang yang membutuhkan, juga bisa termasuk penggunaannya. Penggunaannya ini bisa digunakan oleh beberapa orang yang membutuhkan. Kelima, pemeliharaan. Jadi, arsip atau surat itu harus dipelihara ya. Bukan hanya tanaman yang harus dipelihara agar subur, tapi surat itu harus dijaga dengan baik agar tidak rusak atau hilang. Keenam adalah penyusutan. Yang dimaksud penyusutan ini adalah dari dokumen yang ada 100 dokumen atau surat, kita jadikan 50 atau bisa lebih atau bisa kurang. Nah, kita pisahkan mana yang
berguna atau bisa disimpan lagi atau kita buang, kita musnahkan. Dan kegiatan terakhir adalah pemusnahan. Pemusnahan arsip ini adalah surat-surat yang sudah tidak dipakai atau sudah habis masa kerjanya, jadi dia digunakan atau dimusnahkan, dibuang, dihancurkan, pokoknya sudah tidak ada di tempat arsip. Alhamdulillah kita sudah selesai di mata pelajaran hari ini. Semoga ilmu kita bermanfaat dan jangan lupa untuk merangkum materi hari ini, menjawab pertanyaan yang tadi di komen di bawah ini, dan jangan lupa juga subscribe, like, dan komen jawaban yang tadi. Tetap semangat belajar walaupun kita hanya pembelajaran online, karena yang bisa merubah masa depan kita hanyalah kita sendiri. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.